Welcome to Triom Channel. Om. Selamat malam sobat. Selamat malam. Akhirnya kita bisa berkumpul di sini lagi untuk ngobrol-ngobrol pulang kantor. By the way, gue kemarin dengerin nonton berita ya. Katanya ada tukang cuanki yang ngeludahin mangkok cuankinya, gitu kan? Biar apa itu? Itu biar Wah, apa ya? Di berita sih pertama kali, jadi terekam CCTV kan, di investigasi tuh sama polisi. Dia bilang bukan meludahi, tapi mungkin inilah kehebatan polisi kan, bisa memecahkan suatu permasalahan. Akhirnya si tukang cuanki itu mengaku bahwa itu merupakan ritual untuk membuat dagangannya laris. Jadi itu infonya berasal dari gurunya di suatu daerah di Jawa Barat. Sugihan. Waduh, kalau pesugihan mungkin penglaris kali ya. Oh, penglaris. Oh iya, penglaris bisa dibilang. Nah, Itu penglaris. Beda ya? Beda. Kalau pesugihan itu biasanya sih sudah ada perjanjian dalam jumlah yang memang sudah taruhannya sudah besar sih. mungkin itu udah kelas-kelas yang dengan risiko yang tinggi kali ya. Cuman by the way, Tapi kalau menurut gue itu hanya kelas-kelas, mungkin kelas bawah. Dibilang menengah ke bawah lah. Kayak gitu. cuman ya memang terkadang di zaman yang sudah Modern. teknologi 4.0 kayaknya masih gimana ya dengan percaya dengan hal-hal mistis kayak gitu kan, teman-teman ya semua ya. Jadi dengan mantra dia bisa membuat penglaris. Mungkin ada sebagian orang yang percaya gitu, mungkin ada yang enggak. Tapi gue lihat dari sisi sejarah kita ya kan, sejarah Nusantara memang ada banyak yang bisa dibilang ilmu kali ya, ilmu atau ajian yang sudah mengakar di Nusantara ini, khususnya di Pulau Jawa ya, karena saya lebih banyak ada di Pulau Jawa gitu kan, dari kecil sering mendengar itu. Cuman di era sekarang baru kerekam CCTV dan diperiksa, yang baru saya tahu ya. Cuman mungkin nanti kali Pak Erno bisa ada suatu informasi atau tahu sesuatu hal gitu kan yang menarik untuk dibahas. Kalau dibilang di Nusantara itu banyak ilmu semacam itu. Bisa dibilang ilmu kanuragan lah. Ilmu kanuragan, ajian-ajian, dan itu semuanya menggunakan rapalan-rapalan atau mantra-mantra tertentu. Kalau di bumi Nusantara itu ada banyak sebenarnya. Tapi kita nggak bisa bahas semuanya ya, karena itu bakalan terlalu panjang kalau dibahas semuanya. Saya hanya membahas sedikit saja sih. Dari sekian puluh atau mungkin sekian ratus yang saya tahu dan saya dengar, itu hanya beberapa sih. Pertama ada ajian Pancasona, ajian Rawa Rontek. Sebenarnya ini ada kesamaan, cuman dari sebutan nama aja sih yang beda. Yang ketiga itu adalah ajian Batara Karang. Kayaknya penonton Misteri Gunung Berapi nih. Enggak, saya penonton Oh, setia Kisah Tanah Jawa. Oh, Kirain anak buahnya Nyi Pelet iya. Ya, sama lampir. jadi tahu kalau kita makan nggak terlalu paham banget ya. Dan itu bertiga. Ada lagi ilmu Braja Musti, dan masih banyak ilmu-ilmu yang lain. Tapi kita cuma bahas satu aja. Nggak bakal kelar seharian kalau misalnya dibahas semuanya. Kita bahas satu, ajian Pancasona. Tapi sebelumnya kita hanya membahas apa yang kita ketahui dan kita pelajari ya. Kalau misalnya ada kesalahan ataupun yang tidak jelas, kalian bisa tulis di komen, tinggal ditambahkan, atau kami terima kritikan kok. Kembali ke ajian Pancasona. Ajian ini sebenarnya sudah ada di bumi Nusantara sebelum Islam masuk ke Indonesia. Islam masuk ke Nusantara, bukan Indonesia. Di wilayah mana itu? Kalau yang saya tahu itu yang cukup terkenal itu di Tanah Jawa. Di Jawa ya, Tanah Jawa. Karena memang dulu kan yang pusat pemerintah semua berpusat di Tanah Jawa. Berarti Raja-raja. dulu raja-raja itu mempunyai ilmu itu atau memang para pendekar-pendekarnya? Pendekar. Oh, pendekar. Kalau raja sih mungkin mereka punya ya, cuman mungkin ilmunya lebih tinggi lagi.
Dan ada terbagi dua, ada yang ilmu hitam dan ilmu putih. Cuman kita nggak bahas itu ilmu hitam atau ilmu putih, kita hanya membahas soal ajian Pancasonanya sendiri. Ajian Pancasona, ajian Rawa Rontek itu hampir memiliki kesamaan. Hanya bedanya levelnya yang berbeda. Kalau ajian Pancasona itu mungkin levelnya sudah tingkat atas ya. Ajian Pancasona itu merupakan suatu keahlian yang dipunyai oleh pendekar pada zaman dulu. Kerajaan-kerajaan di Nusantara untuk mempertahankan wilayah atau mempertahankan gelar sebagai pendekar. Identik itu digunakan oleh pendekar yang membela kebenaran atau pendekar yang... Nah itu dia, kan saya bilang ada yang ilmu hitam dan ada ilmu putih. Yang ilmu hitam pasti dia menggunakan ajiannya ilmu hitam dan cara-caranya pun beda. Kalau yang ilmu putih yang saya tahu itu adalah mereka biasanya memperoleh ilmu itu secara alami. Secara alami. Dan kalaupun memang mereka menggunakan tirakat, mereka memang niat hati dan pikiran itu benar-benar jernih ya. Kalau yang ilmu hitam saya yakin mereka punya keinginan tertentu. Ada maksud tertentu ya. Ada maksud tertentu. Jadi apa yang gimana cara mereka mendapatkan yang ajian itu? Yang saya tahu itu puasa mutih, puasa patigeni. Terus setiap malam-malam ganjil itu harus dibacakan rapalan mantranya seminimal mungkin 17 kali ataupun semaksimal mungkin, terserah, yang penting jumlahnya ganjil. Tahu dari mana sumber itu? Saya penggemar setia kisah tanah Jawa. Jadi puasa mutih itu puasa makan nasi putih aja. Makan nasi putih dan minum air putih. Dan itu biasanya sih yang saya tahu ya, itu hanya di jam 12 malam. Itu bagian dari, kalau orang Jawa bilang tirakat ya. Betul. Lakut tirakat. Kalau puasa patigeni? Puasa patigeni itu biasanya kalau orang-orang Jawa itu melakukan di saat dia hari lahir. Hari lahir. Berarti puasa setahun sekali doang? Hari lahir. Hari lahir, bukan tanggal lahir. Tanggal lahir. Hari lahir. Yeah. Dan itu jumlahnya seminggu sekali dong ya. Iya, seminggu sekali. Puasa untuk mendapatkan ajian Pancasona itu nggak terbatas ya. Bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan bisa berpuluh-puluh tahun. Jadi untuk sekarang itu orang yang mempunyai ajian seperti itu kemungkinan hanya bisa terhitung jari atau memang tidak ada sama sekali ya? Kalau menurut saya pribadi itu masih ada sih. Masih ada ya. Apalagi kita tahu di tanah Jawa ini masih banyak misteri yang belum terpecahkan ya. Berarti tuh ajian itu kalau misalkan kalau zaman sekarang nih, apa tuh efeknya tuh jika kita mempunyai ajian itu? Seandainya dia berhasil mendapatkan ajian Pancasona itu, dia nggak akan mati. Kebal peluru, kebal dibacok. Immortal dong? Immortal. Tapi itu semua kembali tergantung dari Allah Sang Pencipta ya. Dia mau mematikan atau enggak. Tapi yang saya tahu ya seperti itu. Orang sudah mendapat ajian Pancasona itu nggak akan mati. Ada sekarang ya? Yang sudah berumur dari 100 tahun lebih? Yang saya baca dan saya telah sih sebenarnya masih ada orang-orang. Masih ada ya, cuman mereka di-hide, disembunyikan. Sembunyi ya. Mungkin takut disalahgunakan. Betul. Tapi itu yang mungkin yang beraliran putih yang mereka sembunyi. Iya. Tapi saya rasa kalau yang beraliran hitam malah ditonjolkan. Kita bisa sering lihat kan, ada yang pelaku perampokan, perampasan ditembak sama polisi nggak mempan. Mungkin itu salah satu ilmunya kali ya. Salah satu ilmunya. By the way, ajian Pancasona itu kalau misalnya memang sudah takdirnya mati, dia dikebumikan nggak akan bisa. Bumi pun menolak. Kayak cover buku Hidayah ya. Wih, pas banget tuh. Selalu ada letupan-letupan di kuburan. Itu kenapa itu bisa menolak? Biasanya sih kalau itu karena itu ilmu hitam sih biasanya. Jadi kan saya bilang ada tingkatan. Apa ilmunya mesti dibuang dulu atau gimana? Itu yang membuang harus ilmunya lebih tinggi lagi. Kalau memang nggak ada yang lebih tinggi percuma, dia bakalan kalah. Nggak kebuang ya? Nggak kebuang.
Tapi ada beberapa caranya. Yang pertama adalah dipisahkan kepala dan badan. Tapi nggak mungkin terjadi sekarang ya kan. Jadi kalau misalkan ada kematian, kepala dan badan terpisah pasti langsung teridentifikasi pembunuhan. Ya kan, jadi nggak mungkin. Mereka tidak pernah menemukan Betul sih. itu. Tapi mungkin di zaman dulu mungkin ada karena pendekar bertarung ya seperti film-film kolosal lah. Betul. Di film kolosal ya dulu kita masa kecil sering nonton ya kan, film-film kolosal di mana perlawanan sehingga musuh yang mempunyai ajian apa tadi Pancasona itu tidak untuk membuat dia tidak bangkit kembali dipisahkan bagian anggota. Anda tahu film yang Jaka Sembung waktu itu pernah diputar di TV? Barry Prima yang main. Ya betul, Barry Prima ya. Barry Prima ya. Yang musuhnya Lama sekali ya. kadang kan masih diputar kan beberapa kali. Saya nggak hafal. Jadi ya syaratnya sih yaitu kalau dia memang sudah waktunya mati memang harus dipisahkan. Tapi kalau misalnya seandainya dia memang nggak berhasil ajian Pancasona, ya itu lagi dia bakal mati. Karena itu jatuhnya sudah bisa dibilang jin-jinnya itu sudah masuk ke dalam tubuh penggunanya itu. Kan ada 3, tingkatan rendah, sedang, dan tinggi. Yang rendah ini dia hanya jin-jinnya dikeliling. Kalau tingkatan menengah itu sudah sampai kulit. Nah, tingkatan paling tinggi ini yang paling parah, dia sudah masuk ke dalam aliran darah. Menarik. Emang pembicaraan mengenai dunia hal yang berbau supranatural itu emang selalu menarik untuk dibicarakan. Cuman memang jarang kita temuin karena untuk menemukannya susah sekali kan orang-orang zaman sekarang ya. Narasumber yang langsung ya. Betul. Sekali lagi kita bukan narasumber ya, kita hanya bercerita apa yang kita ketahui. Kita hanya menarasikan, menginformasikan. Oh ya, satu lagi, ajian Pancasona itu jikalau dia memang berhasil, cara mengetesnya adalah dia mandi di sungai ataupun di kali yang ada hewan buas. Tapi kan sekarang udah jarang nih di kali ada binatang buas ya. Ada. Kalau buaya kan masih ada. Masih ada ya? Beberapa muara kan di daerah-daerah masih ada. Masih ada kalau daerah-daerah pelosok. Berarti dia ngetes ya? Tesnya. Seandainya tuh binatang buasnya nggak nyamperin dia, itu berarti berhasil. Tapi kalau seandainya gagal, dia dimakan oleh binatang buasnya itu. Tapi ibarat kata kalau sekarang udah jarang, mungkin kalau bisa dibilang itu adalah sebuah kultur ya. Pengetahuan buat anak sekarang bahwa itu sebuah kultur yang dulu pernah dilakukan, ya kan, yang pernah dilakukan dan dijalankan oleh orang-orang atau para pendekar pada zaman dulu. Mungkin kalau sekarang lebih gimana caranya belajar dengan benar kali ya. Betul. Belajar ilmu pengetahuan. Kalau pendekar sekarang itu seperti pelajar. Oh iya, pendekar sekarang tuh pelajar ya. Belajar dengan benar untuk menggapai prestasi, ya kan? Demi memajukan bangsa dan negara. Iya. Karena emang ilmunya nyata kepake. Betul. Karena di sebuah kultur ya kita wajib, ibarat kata buat informasi kita wajib mengetahui juga gitu. Cuma memang sungguh menarik. Tapi di teman-teman saya di kantor juga memang ada yang paham dengan ilmu kayak gitu. Ya, memang masih ada. Ada beberapa orang yang karena mungkin rasa tertarik ya. Mungkin kalau dunia mistis itu atau supranatural itu kan orang tertarik. Ya contohnya pengobatan alternatif. Pengobatan dengan menggunakan tenaga supranatural itu masih diminati oleh masyarakat Indonesia. Itu biasanya opsi pertama sih kalau menurut saya sebelum kedokteran ya. Ya mungkin ada yang menjadi opsi pertama atau ada juga menjadi opsi terakhir. Itu kan gimana tergantung manusianya sendiri berpikiran. Ya, manusianya sendiri berpikiran ya. Wah, tapi kayaknya Panca Marga bukan ya? Panca Marga. 5 marga dong. Sekalian pancaroba. Kirain gue tuh Pancasona bisa memancarkan pesona, charming gitu kan ternyata. Oh, kalau itu namanya pelet. Oh, pelet ya. Itu beda mungkin lagi, ya? Next time kita bisa bahas soal pelet dengan berbagai macam jenis dan cara menggunakannya. Oh, pelet juga banyak jenisnya. Ada yang menggunakan, ini sekedar intro aja ya. Ada yang menggunakan jarum, emas, berlian,
bahkan sampai menggunakan apa? Setahu saya sih kayak alat dari dukun tuh ada sih. Saya lupa namanya apa sih katanya. Oke, nanti buat teman-teman, sobat-sobat yang mau kasih atau mau kasih saran untuk pembahasan kita selanjutnya, silahkan tik komen. Tapi jangan lupa klik subscribe dan loncengnya sehingga kita bisa tetap terus berbagi informasi. Oke, sampai ketemu lagi di Triom Channel. Om.